yang pertama ini kita akan membuat kanvas terlebih dahulu, yang di mana langkah pertamanya, pada bagian hierarki kita klik kanan, kita pilih bagian UI, lalu kita pilih yang bagian kanvas. Lalu di sebelah kanan di bagian inspektor, kita pilih yang bagian kanvas scaler. Lalu UI scale mode ya, kita ubah menjadi scale with screen size. Nah, untuk reference resolution-nya kita ubah yang X menjadi 1920, lalu yang Y-nya kita ubah menjadi 1080. Selanjutnya di bagian screen match mode-nya kita ubah menjadi match width or height. Dan begitulah kanvas. Selanjutnya untuk nomor 2 kita akan membuat button nih, di mana yang pertama di bagian kanvas kita klik kanan, lalu klik UI, kita pilih legacy, lalu kita pilih bagian button. Lalu pada button ini kita rename menjadi show image. Kalau sudah, kita tambahkan image yang akan kita klik nantinya. Di sini di kanvas, kita klik kanan, lalu kita klik UI, kita klik yang bagian image, lalu kita atur dengan ukuran yang kita mau. Kalau sudah, kita uncheck list, dan untuk yang bagian button-nya kita besarkan sesuai dengan keinginan kita. Oke, kalau sudah pada bagian button, kita scroll ke bawah pada bagian on click, kita klik tanda tambah, lalu kita drag yang bagian image tadi ke sini, lalu nah function-nya kita ubah jadi game object, kita pilih set active bool, lalu kita checklist. Lalu kita play. Selanjutnya nomor 3, kita akan membuat text Mesh Pro komponen. Yang pertama langkahnya, di bagian kanvas kita klik kanan, kita pilih bagian UI, lalu kita pilih legacy, kita klik yang button. Di sini kita atur dulu text-nya mau sebesar yang kita inginkan. Ya, lalu kita arahin. Dan di sini kita akan duplikat menjadi 3 button dengan Ctrl D. Lalu kita atur terlebih dahulu. Jika sudah, kita rename ketiga button tersebut. Button pertama kita ubah menjadi text button. Lalu yang kedua kita ubah menjadi text mesh button. Dan yang ketiga kita ubah menjadi text mesh pro button. Jika sudah, di dalamnya kita ubah menjadi sesuai dengan nama yang ada di awal. Text button. Lalu di sini kita ubah menjadi text mesh button. Dan di sini kita ubah menjadi text mesh pro button. Langkah selanjutnya adalah kita membuat apa yang nanti akan di-display. Caranya dengan mengklik kanan kanvas, lalu kita pilih UI, kita pilih legacy, lalu kita pilih yang bagian text. Lalu kita atur terlebih dahulu. Sesuaikan besarnya. Lalu kita hapus bagian isi filter di sini. Kita ubah namanya menjadi text object. Lalu kita buat duplikat satu, kita turunin ke bawah. Nah, kita ubah nama menjadi text mesh object. Lalu yang ketiga, kita klik kanan kanvas, kita pilih UI, lalu kita pilih yang text mesh pro, kita ubah nama menjadi text mesh pro object. Lalu kita atur terlebih dahulu, size kita besarin sesuai yang kita inginkan. Ya, lalu pada bagian text input-nya kita kosongkan. Setelah itu, pada bagian text button, di on click kita tambah, kita drag yang text object ke sini. Lalu pada bagian of function kita pilih yang text, kita pilih yang string text, kita pilih ketik hello world. Lakukan hal yang sama pada text mesh button, kita on click tambah plus, lalu drag yang text mesh object, no function, text, string text, lalu ketik hello world. Dan yang terakhir pada text mesh pro button, kita klik plus pada bagian on click, lalu drag text mesh pro object ke bagian sini, no functionnya kita ubah, kita scroll sedikit ke bawah, pilih yang string text, lalu kita masukkan lagi hello world. Kalau sudah, mari kita play. Lalu kita klik 1, 2, 3. Oke, di langkah yang keempat ini kita akan membuat password field. Jadi pertama pada bagian kanvas kita klik kanan, lalu kita ke bagian UI, lalu di sini kita klik yang bagian input field text mesh pro. Lalu size kita besarkan terlebih dahulu. Oke, sudah kita geser ke atas sedikit. Selanjutnya di sini kita akan membuat dua tombol. Pada bagian kanvas kita pilih UI, lalu klik legacy, pilih yang bagian button. Sebelum itu kita atur size terlebih dahulu. Lalu kita duplicate. Nah, fungsi dari dua tombol ini atau dua button ini apa? Jadi untuk button yang pertama ini kita akan menggunakannya sebagai apakah password ini bisa kita lihat dalam bentuk angka atau huruf. Kan biasanya kalau password dalam bentuk bintang ya. Sekarang kita bakal membuat tombol C,
Lalu untuk button yang kedua, di sini kita akan membuat untuk memvalidasi apakah password tersebut sudah benar atau belum. Lalu kita ubah namanya menjadi validate. Langkah selanjutnya kita akan membuat script terlebih dahulu, yang dimana kita akan membuat script create, lalu scripting, empty C# script. Lalu sini kita menyiapkan kode, kita copy, password manager untuk judulnya, lalu kita rename, enter, lalu kita copy semua kode yang telah kita siapkan sebelumnya ke dalam script yang telah kita buat tadi. Kita save. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat warning text terlebih dahulu. Fungsinya apa? Jadi warning text ini adalah untuk sebagai indikator apakah password yang akan kita masukkan nanti sudah sesuai dengan warning yang diminta oleh warning text. Jadi kita pergi ke UI, lalu kita pilih yang text mesh pro. Lalu di sini kita besarkan sedikit dan tarik ke atas, lalu kita masukkan 5 password, 5 digit, 5 abjad password. Oke, di sini kita size kita besarin. Kita geser ke tengah supaya lebih presisi. Oke, wait. Jika sudah, kita pada bagian inspector kita hide. Lalu pada bagian input field TMP-nya, pada bagian canvas, kita drag script yang telah kita buat tadi dalam canvas ini. Oke, jika sudah pada bagian canvas, kita drag yang bagian input field TMP ke bagian password field sini. Lalu pada bagian yang warning text-nya, kita masukkan ke bagian sini. Jika sudah, pada bagian button ini, kita akan menggunakan fungsinya. Lalu pada bagian on click, kita pilih masukkan yang bagian button legacy. Yang canvas, kita masukkan ke sini. Lalu pilih pada bagian no function, kita pilih yang password manager, lalu pilih yang toggle password visibility. Lalu pada bagian tombol yang validate, pada bagian on click kita klik tambah, lalu kita masukkan canvas ke sini. Bagian no function-nya kita ubah menjadi password manager, lalu kita pilih yang validate password. Jika sudah, apply. Coba kita masukkan dua abjad terlebih dahulu. Kita validate. Di sini ada indikator bahwa password harus minimal 5 karakter atau 5 abjad. Lalu kita akan mengubahnya, masukkan 5 abjad. Sini kita masukin kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abjad. Lalu kita klik validate, dan password maka valid. Nomor 5 ini kita akan membuat scroll view, yang dimana langkah pertama kita klik kanan pada bagian canvas, lalu pergi ke UI, pilih yang bagian scroll view-nya. Selanjutnya kita akan nge-resize scroll view ini sesuai dengan ukuran yang kita mau. Jika sudah, kita pergi ke bagian viewport, ke bagian konten, kita add komponen, kita klik image. Oke. Tapi sebelum itu kita pergi ke bagian aset terlebih dahulu, lalu import new asset, kita masukkan gambar yang ingin kita ubah atau masukkan ke image yang telah kita tambahkan tadi. Lalu pada gambar ini kita ubah texture type-nya menjadi sprite 2D NUI, lalu sprite mode-nya kita ubah dari multiple ke single. Kita klik apply. Lalu pada bagian konten ini kita drag gambar yang telah kita ubah tadi ke source image. Lalu kita akan meresize gambar ini. Kita rapikan sedikit. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita play. Selanjutnya, di nomor 6 ini kita akan membuat dual kamera. Langkah pertama pada bagian kanvas, kita klik kanan, lalu pilih bagian 3D object, dan kita ambil contoh untuk 3D objeknya, yaitu adalah cube. Lalu kita atur size-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, pada bagian hierarki kita klik kanan, lalu kita pilih bagian kamera, dan kita ubah namanya menjadi secondary camera. Pada bagian inspektor secondary kamera, di bagian viewport react-nya, kita ubah pada bagian X tetap menjadi 0, lalu bagian Y-nya kita ubah menjadi 0,5,
pada bagian Y-nya 0,5 juga, dan pada bagian H-nya 0,5. Selanjutnya pada bagian main kamera kita ubah menjadi yang X-nya 0,5, lalu Y-nya 0,5, W 0,5, dan H-nya 0,5. Selanjutnya kita ubah perspektif terlebih dahulu untuk agar menyeting kamera lebih enak. Pada bagian main kamera kita posisikan semau kita, lalu pada bagian secondary kamera kita atur, ini kita naikkan sedikit, lalu kita sedikit rotate ke bawah. Kalau sudah, mari kita play. Nomor 7 ini kita akan membuat sebuah mini map, yang dimana langkah pertamanya pada bagian kanvas kita klik kanan, lalu pilih 3D object, kita pilih objeknya sebagai cube untuk menjadikan contoh. Setelah itu kita atur size-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, pada bagian hierarki kita klik kanan, lalu kita pilih kamera, kita ubah namanya menjadi mini map kamera. Nah, lalu pada bagian viewport track-nya kita ubah menjadi 0,75, 0,75, lalu pada bagian bunyi kita ubah menjadi 0,25, dan pada bagian hanya kita ubah menjadi 0,25. Lalu pada field of view-nya kita ubah menjadi sekitar 50. Lalu selanjutnya, pada bagian assets, kita klik kanan, lalu kita pilih yang create, lalu cari bagian rendering, pilih yang render texture. Lalu ubah size-nya menjadi 1920 dan X-nya 1080. Jika sudah, pada bagian canvas kita klik kanan, pilih UI, pilih yang raw image. Size-nya kita ubah menjadi 1920, lalu yang height-nya kita ubah menjadi 1080. Setelah itu, kita pada bagian minimap kamera, pada bagian target texture kita drag assets yang telah kita buat tadi ke sini. Lalu pada bagian raw image kita ubah nama ini seperti mini map UI, dan kita akan mendrag assets ke tekstur raw image. Oke, kalau sudah kita buat ke top right, lalu kita adjust sedikit posisinya. Setelah itu pada main kamera kita atur posisinya jika sudah seperti ini. Lalu pada bagian main kamera kita adjust sedikit kameranya, kita ubah rotation jadi 90, sedikit ke atas, coba perspektif lagi. Setelah itu kita play. Selanjutnya nomor 8 ini kita akan membuat dua button, yaitu play and stop button untuk memplay lagu dan memberhentikan sebuah lagu atau audio. Jadi langkah yang pertama di sini kita create empty terlebih dahulu, lalu kita ubah namanya menjadi audio player. Selanjutnya pada bagian audio player ini kita add komponen, kita ketik audio source. Sudah. Lalu kita akan mendrag lagu atau audio yang telah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah audio, lalu kita drag and drop. Jika sudah, lalu kita drag audio yang sudah kita input tadi ke audio resource. Setelah itu kita unchecklist play on awake. Selanjutnya pada bagian canvas, kita membuat dua button, yaitu dari bagian UI ke bagian legacy, lalu ke bagian button. Lalu kita size-nya kita besarkan terlebih dahulu. Lalu kita duplikat, Ctrl D. Jadi mana button yang pertama ini kita akan membuat untuk kita beri nama sebagai tombol play. Lalu untuk di button yang kedua, kita akan mengubah namanya menjadi tombol stop. Nah, itu kita atur posisi masing-masing button. Oke, jika sudah pada bagian button ini, kita scroll ke bawah, pada bagian on click, kita klik tambah, lalu kita pilih atau drag audio player tersebut ke sini. Lalu karena ini tombol play, kalau kita pergi ke audio source, kita pilih yang play. Lalu pada bagian tombol yang stop, pada bagian on click, kita klik tanda tambah, lalu kita drag audio player. Karena tombol stop, berarti kita pilih yang bagian stop. Setelah itu kita play. Yang 9 ini kita akan membuat video pada komponen play and stop. Jadi langkah yang pertama, kita akan membuat dua buah button terlebih dahulu. Pada bagian canvas, kita klik UI, legacy, lalu pilih yang button. Ini kita size besarkan terlebih dahulu, lalu kita duplicate jadi dua button. Untuk button yang pertama kita beri nama button play atau play button. Play. Lalu untuk button yang kedua kita beri nama stop button. Jadi jika sudah kita atur kedua button tersebut sehingga posisinya nyaman untuk dilihat. Kita atur di sini kurang lebih. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan, lalu kita pilih yang bagian video, kita pilih video player. Selanjutnya kita akan mendrag and drop video yang telah kita simpan sebelumnya.
Oke, jika sudah, kita langsung drag video yang telah kita drag and drop tadi ke bagian video klip. Lalu pada bagian play on awake-nya, kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita balik ke bagian button, di mana kita scroll ke bawah. Pada bagian on click, di sini kita klik tanda tambah. Lalu kita drag and drop video player. Karena di sini tombol play, kita pilih bagian video playernya. Lalu kita pilih yang bagian play. Dan lakukan hal sama pada tombol button. Kita klik tambah, lalu klik video, lalu drag video player. Nah, fungsinya kita ubah ke video player yang bagian stop. Oke, selanjutnya di sini pada bagian kanvas, kita klik kanan, lalu kita pilih cari bagian UI, bagian raw image, lalu size kita besarkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, pada bagian aset kita klik kanan, kita klik create, pilih rendering, pilih render texture. Lalu kita kasih nama video texture. Oke, jika sudah, lalu pada bagian raw image ini kita ganti nama jadi video screen. Setelah itu kita drag video text tersebut di bagian sini. Setelah itu kita masukkan video texture juga ke bagian video player. Setelah itu kita play. Kita play lagi. Nomor 10 ini merupakan lanjutan dari nomor 9 tadi, yang dimana kita akan membuat slider untuk mengatur besar kecilnya volume dan juga berapa lama durasi dari video yang akan kita tampilkan. Jadi langkah pertama adalah kita membuat script terlebih dahulu. Pada bagian assets kita klik yang create, lalu kita pilih yang scripting, empty C# script. Lalu kita di sini sudah menyiapkan scriptnya dengan judul zchill slider video, kita rename. Oke, lalu kita copy paste semua script yang telah kita siapkan sebelumnya. Ya sudah. Oke, sudah pada bagian canvas kita akan membuat dua buah slider, kita beri ke UI, lalu ke slider. Di sini slider pertama adalah untuk bagian volume, untuk mengatur besar kecilnya volume. Lalu untuk slider yang kedua, kita akan membuat untuk mengatur durasi atau mungkin namanya progress slider. Oke, setelah itu kita akan ngedrag script yang telah kita buat tadi ke dalam video player sini. Lalu pada bagian video player, di sini ada 3 slot yang harus kita isi. Lalu kita masukkan video player ke sini. Lalu bagian volume slider. Lalu dan terakhir progress slider. Nah, sebelum itu kita akan menyeting atau menaruh slider-slider ini supaya posisinya lebih bagus ya teman-teman. Oke, size-nya kita besarkan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita taruh di sini kali ya. Oke, selanjutnya ada untuk progress slider kita taruh ke bawah. Dan untuk size akan kita besarkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Sudah, kita akan play. Bismillahirrahmanirrahim. One look, give 'em a flash. We drop it a big flash. Did you get it? You the thing flapping with flash. We drop it a big flash. Setelah ini kita akan membuat toggle button, di mana langkah pertama kita pada bagian kanvas, kita klik kanan, lalu kita pilih bagian UI, kita pilih bagian toggle. Di sini size kita akan besarkan terlebih dahulu. Lalu kita rename toggle button itu pada bagian label, kita rename menjadi show button. Oke, jika sudah, pada bagian kanvas kita klik kanan, pilih bagian UI, lalu pilih bagian legacy dan bagian button. Lalu kita kasih nama atau ganti nama menjadi misalkan tulis hi. Maksudnya kita akan resize supaya biar lebih terlihat. Oke, kita taruh ke atas. Turunnya sedikit ke tengah. Nah itu pada bagian toggle, kita bagian until change-nya kita tambah, lalu kita drag button ke sini, ubah no function menjadi game object dan pilih perspective. Setelah itu kita play. Ke nomor 12, dimana kita akan membuat drag and drop image. Jadi langkah yang pertama, kita pada kanvas kita klik kanan, kita buat UI, pilih image. Di sini kita atur dulu size dengan sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita akan membuat image yang kedua dengan menduplikatnya. Di sini kita akan ubah namanya jadi target image. Oke, setelah itu kita atur dulu jaraknya. Nah, pada bagian image ini, kita akan ubah warnanya terlebih dahulu. Misalkan di sini akan ubah warna menjadi warna biru muda. Dan di target image ini kita akan ubah warnanya menjadi biru tua. Ya. Lalu pada bagian aset ini kita akan membuat script terlebih dahulu. Kita pilih bagian create, lalu pilih bagian scripting, create empty. Kita ini akan membuka scriptnya. Namanya adalah zchill drag drop image. Lalu kita akan copy semua codingan yang telah disediakan.
Jika sudah, kita close. Dan selanjutnya pada bagian screen yang kita buat tadi, kita akan drag ke bagian image. Lalu di target image pada bagian tag-nya kita menjadi drop zone. Lalu di sini kita add komponen box collider. Lalu bagian image-nya drop target tag-nya kita menjadi drop zone. Lalu auto snap kita menjadi enable dan speed kita menjadi 1. Setelah itu kita play. Oke, ini yang kita ubah. Oke. Jadi kita akan lanjut nomor 13. Di sini kita akan mendemonstrasi cara membuat prefab. Jadi langkah pertama pada bagian hierarki kita akan membuat misalkan tidak objek terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang bagian cube sebagai contoh. Setelah itu kita tinggal drag ke bawah dari hierarki ini kita drag ke aset. Maka otomatis di inspektornya akan mengubah menjadi cube prefab asset. Dan kita akan nomor 14 itu tentang export dan import Unity package. Jadi langkah pertama kita pergi ke taskbar bawah bagian packages, lalu kita klik kanan export package. Ini adalah yang akan diimport nanti, yang diekspor nanti. Jadi kita klik export, kita kasih nama Unity misalnya. Kita pergi ke bagian itu, kita taruh file di sini. Klik save. Nah, itu untuk yang export. Nah, lalu untuk yang import kita pergi ke bagian aset, klik kanan, import package, custom package. Nah, ini kita pilih misalkan yang ZTL Trees. Kalau kita klik open, di sini kita import. Oke, sudah. Parameter di mana? Klik aset. Coba. Force material seperti ini. Dia mau lagi. Nah, ada printnya. Jadi nomor 15 ini kita akan membuat platformer movement. Jadi langkah pertama pada bagian hierarki, kita klik kanan terlebih dahulu, kita pilih 2D object, kita pilih sprite, lalu kita pilih capsule sebagai contoh. Selanjutnya, kita akan membuat groundnya terlebih dahulu, di mana kita klik kanan, pilih 2D object, pilih sprite, kita pilih yang square. Setelah itu kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kode kita duplikat. Di sini kita akan membuat kurang lebih semacam obstacles-nya. Ini taruh di sini. Duplikat lagi. Lalu kita taruh di sebelah sini. Sini sedikit. Ya. Lalu pada bagian aset ini kita akan membuat script. Kita copy dulu nama scriptnya. Di balik ini kita buat script, klik kanan, create, scripting, empty sisa script, kita Ctrl V, bentar. Setelah itu, sambil berjalan, kita akan mengcopy paste semua codingan yang telah disediakan pada modul ZZIL. Kita copy, balik ke Unity, masuk ke dalam scriptnya, kita replace dengan codingan yang telah kita copy paste tadi. Kita save, kita close. Oke, lanjut kita masukkan script ke kapsul. Lalu pada bagian square, di inspector add component, kita pilih yang rigid body 2D, lalu ubah body type-nya awal dynamic menjadi static, lalu kita add komponen lagi, kita pilih box collider 2D. Kita lakukan yang sama pada square yang selanjutnya. Salah. Jika sudah, kita akan baik. Di sini kita akan menggunakan arrow key untuk mengisi kiri kanan, lalu kita menggunakan tombol tab untuk loncat. Cukup. Ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, kita lanjut ke nomor 17. Di sini kita akan membuat mouse look dan juga ray case. Jadi langkah yang pertama kita klik kanan dulu pada bagian aset, lalu kita akan membuat script terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan memilih, sorry, mana yang mendukung ini? Mouse look, kita copy dulu, kita ganti namanya. Oke, sambil berjalan, kita akan meng-copy paste kode yang telah disediakan pada modul Zshell. Oke, kita Ctrl V. Setelah itu, kita masukkan koordinatnya. Setelah sudah, script-nya kita drag ke main camera. Nah, pada main camera, kita scroll ke bawah, kita ubah minimum X-nya kita ubah menjadi min 90, dan maksimum X-nya kita ubah menjadi 90. Setelah itu kita play. Ini sudah kurang lebih seperti ini. Itu untuk yang mouse look. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang kedua adalah mouse ray case. Nah, pada mouse ray case ini kita pada bagian kita klik kanan terlebih dahulu, kita pilih jadi objek, lalu kita pilih misalkan sphere di sini. Nah, size-nya kita akan misalkan terlebih dahulu sesuai yang kita inginkan. Kurang lebih seperti ini. Lalu, pada bagian aset kita klik kanan, kita klik create. Sini kita akan membuat script baru, scripting, and this is our script. Lalu kita buka kembali modulnya, lalu kita copy paste Zshell mouse ray case sebagai nama dari scriptnya, ubah kita rename, dan sambil berjalan kita copy paste codingan yang telah disiapkan pada modul Zshell. Copy paste, lalu kita mana tadi? Oh iya, masuk ke sini. Ctrl V. Oke, setelah itu script yang telah kita buat tadi kita drag ke sphere. Buka sphere sini, kita scroll ke bawah. Pertama kita add komponen. Oh, sorry, pada bagian pertama ini kita ubah tag-nya menjadi interactable. Lalu di sini radius jangan lupa untuk disetting sama seperti pada tag di sini, yaitu sama-sama interactable. Lalu max distance-nya kita ubah misalkan ke 1000. Lalu kita ke komponen, kita pilih yang sphere collider. Lalu pada bagian event settings, di sini kita akan membuat seolah-olah misalnya nanti kalau kita mengklik si sphere ini akan mengeluarkan sesuatu, di mana sesuatu itu kita akan ubah atau kita akan munculkan sound di sini. Saya sudah menyiapkan sound, kita break enter saja. Sudah, jika sudah pada bagian hierarki kita klik kanan, audio source. Lalu sudah kita masukkan audionya ke bagian dari source dan play on wave kita matikan. Setelah itu kita kembali ke bagian sphere, kita scroll ke bawah di event settings and on target hit-nya, kita klik tanda tambah, lalu kita drag audio source-nya ke sini, kita ubah no function-nya menjadi audio source, kita pilih yang play. Jika sudah, kita play. Kita klik lagi. Biasanya nomor 18 ini kita akan membuat mouse orbit dan juga mouse rotation. Jadi yang pertama pada bagian hierarki kita klik kanan, kita pilih 3D object, lalu kita pilih yang cube misalnya untuk dijadikan sebagai contoh nanti. Setelah itu kita pada bagian kita copy dulu, kita buka dulu modulnya, lalu kita copy namanya Zshell mouse orbit. Kita di Bulk Unity kita buat script pada bagian assets. Kita rename, lalu sambil berjalan kita balik lagi ke modul, lalu kita copy paste codingan yang telah disediakan di sini. Copy, Bulk Unity lagi. Kanan, Ctrl A, Ctrl V. Sorry, Ctrl S. Oke, jika sudah, kita drag ke main camera, lalu pada bagian main camera kita scroll ke bawah, pada target setting sini kita drag cube ke target setting. Jika sudah kita play. Kurang lebih seperti ini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini kita akan membuat mouse rotation. Lalu seperti biasa kita pergi ke bagian modul terlebih dahulu, kita scroll ke bawah, kita cari yang mouse rotation. Nah, ini kita copy dulu namanya. Balik ke Unity kita buat script. Scripting, copy namanya. Balik lagi ke modul, kita copy paste semua codingan yang telah disiapkan di modul ini. Nah, jika sudah, lalu kita pergi balik ke Unity, masuk ke dalam script yang tersebut tadi. Copy paste, Ctrl save. Nah, jika sudah, kita drag scriptnya ke bagian cube. Lalu pada bagian cube ini, kita semisal rotation speednya kita ubah, tidak usah kita ubah, langsung kita play. Kurang lebih seperti ini, bisa dilihat kan, cube-nya bergerak.
Oke, jadi nomor ke-19 ini kita akan membuat first person movement. Jadi, langkah yang pertama adalah pada bagian hierarki kita klik kanan, lalu kita pilih bagian create funksi, kita kasih nama player. Setelah itu pada bagian assets kita pergi ke bagian modul dulu, kita pilih yang Zshield first person. Ini folder kita face namanya, balik ke Unity, kita buat script, biasa create, scripting, create and script, kita ubah namanya menjadi Zshield first person. Balik ke modul, kita copy paste semua kode yang ada di sini. Oke, kita copy, kita paste. Setelah itu kita balik ke Unity, kita masukkan kodenya ke dalam script yang kita buat tadi. Nih. Sudah kita klik kanan pada bagian player, pilih kamera, lalu kita akan masukkan Zshield first person ke dalam apa tadi? Iya betul, ke dalam player. Ke dalam player sini, lalu pada bagian player sini, kamera setting saya kita drag kamera dari sini. Kita di sini akan setting terlebih dahulu supaya dia tidak jatuh ke dalam air ya teman-teman. Bisa kurang lebih seperti ini, dan kalau gitu hanya kita play. Dia kecebur. Oke, jadi kalau kita gerakin jam kurang lebih seperti ini. Ke samping, ke depan, jam, BTW dalam air teman-teman, cuman sedang nggak kelihatan aja. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Kita disuruh untuk membuat create a third person movement. Jadi di sini kita akan pada modul 4 bagian bawah, kita akan di-direct link-kan menuju Google Drive. Dan di Google Drive ini kita disuruh mendownload Avatar Controller FBX Unity Package. Lalu kita download. Di sini kan saya sudah mendownload. Nanti langsung aja kita drag and drop ke Unity. Drag and drop. Nah, kita import. Yes, just for these files. Oke, jika sudah kita klik yang mekanik, klik yang avatar, FBX model, prefabs, lalu kita pilih yang player.fbx humanoid. Kita masukkan ke dalam scene-nya. Di sini kita buka, lalu kita checklist yang FBX-nya, dan kita play. Oke, tinggal jalan. Lalu di sini kita bisa loncat, pip, pip, terbalik, depan, pip, 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 kalau keren. Oke, kurang seperti itu.